syarat mendapatkan kemuliaan ini tidak terikat dengan tempat di masjid, tapi lebih kepada bagaimana menghidupkan malamnya dan menghadirkan suasana yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, ada isyarat yang ditemukan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan langsung tentang satu doa yang langsung ditalqinkan, dibacakan melalui lisan Nabi yang sangat mulia kepada istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika dengan izin Allah tentunya, ya, aku berkesempatan bersamaan mendapatkan malam Al-Qadar itu, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku bacakan dalam doa? Madza aqulu fiha?" Baik, ini dirangkum keterangannya dalam salah satu hadis yang bisa kita lacak, riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3513, juga ditemukan pula di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3119. Rawi yang meriwayatkannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan status hadisnya sahih. Apa bunyi doanya? Baik, kita bacakan pelan-pelan. Saya yakin tak dituliskan pun, insya Allah kita semua sebetulnya sudah hafal, hanya tinggal menempatkannya saja. Ikuti saya. Allahumma, baik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, saya coba tuliskan saja ya, supaya mudah untuk kita pahami. Saya izin hapus dulu sebentar ya, saya hitung sampai 5 ya. Baik, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, simpan di sini. Allahumma, tuliskan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ingat Allahumma itu penyatuan antara ya dengan Allah, disatukan menjadi Allahumma. Dan kalimat ini tidak diucapkan kecuali dengan penuh kerendahan hati dan ketawadhuan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, berdoa. Ya, sebut nama Rabbmu dalam jiwamu, mohon dengan penuh ketawadhuan dan penuh harap. Jadi kalau berdoa, kata Quran tuh harus optimis, minta penuh harap tapi tawadhu sifatnya. Ya, sifatnya tawadhu. Baik, jadi ketika Anda mengucapkan Allahumma, minta dengan penuh kekhusyuan, ketawadhuan. Jangan naikkan keadaan diri kita. Makanya ada dalam riwayat sambil mengangkat tangan dari beberapa doa itu dipertemukan sambil kita bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Innaka afuwun. Ya Allah, sungguh hanya Engkau. Ya, hanya Engkau ya Rabb. Ya, tapi ingat, cara memohon dengan kalimat hanya Engkau ini, innanya kan harfu nasbin. Ya, wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya, harfu nasbin wa taukidin. Saya pernah banyak ulas ini. Itu kalau sekedar nahwu, tapi kalau kita bawa ke ilmu lughah, ke fikihnya, nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi ke tanah dengan kuat sehingga enggak goyah. Ya, jadi maksudnya apa? Anda kalau mengucapkan dengan kalimat inna, tancapkan dalam hati Anda yang paling dalam. Seakan Anda mengatakan begini, ya Allah, sungguh hamba sangat yakin dengan keyakinan yang tak pernah goyah dalam jiwa hamba. Hanya Engkau afuun, yang maha pemaaf. Hanya Engkau yang pasti memaafkan semua salah tanpa kecuali.
Hanya Engkau yang pasti menggugurkan semua dosa-dosa jika hamba ada yang ingin bertobat kembali kepadamu. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang ingin minta maaf, minta ampun kepadamu. Ini kalimatnya indah sekali. Ya Allah, aku tak pernah goyah. Aku yakin hanya Engkau yang maha maaf, mengampuni dosa-dosa, menggugurkan semua salah. Dan aku yakin tanpa goyah, ya Allah, Engkau mencintai setiap yang mau minta maaf. Engkau mencintai setiap orang-orang yang mau bertobat. Fa'fu anni. Maka dengan sifat cintamu ini, mohon maafkan kesalahan hamba. Ya. Kalimatnya indah sekali. Karena ada memaafkan dengan cinta, ada maaf tanpa cinta. Ada anak salah pada ibunya, ya? Dengan sayangnya ibu, ada yang cuma membelai, sudah ibu maafkan. Ada yang menangis sajalah, sudah nak, sudahlah, lupakan semua itu. Tapi ada orang yang datang, ya, karena perselisihan mau minta maaf, tapi cinta belum hadir, sehingga kalimat-kalimat kasar yang keluar. Kan sudah saya bilang dari dulu, mau begini. Nah, tidak. Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, ya, Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, hambamu yang mohon ampunan, maka dengan cintamu itu mohon maafkan hamba. Indah kalimatnya. Baik ya, dosa apapun sepanjang nyawa belum di kerongkongan, Anda pernah berbuat apapun, ya, perbuatan-perbuatan yang sangat masuk bahkan dalam kategori dosa besar, ya, perbuatan musyrik, kadang-kadang nggak sadar, ria itu musyrik kecil, ya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, apalagi musyrik betulan. Hati-hati dalam konteks betulan yang saya sebutkan, yang nyata benar-benar termasuk dosa besar yang disebutkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, ya, ke benda-benda tertentu, merasa ada dikeramatkan, memberikan satu kekuatan dan sebagainya. Tinggalkan semua itu, kembali kepada Allah, minta ampun. Mungkin itulah detik perubahan dalam kehidupan kita, detik-detik yang sangat menentukan dalam hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ketika momennya ada, maka semua kemuliaan dan kebahagiaan boleh jadi akan menghampiri kita semua. Satu poin itu. Jadi ini ibadah yang tadi disyariatkan melalui salat. Kemudian yang kedua, doa yang dimintakan melalui bacaan yang saya tuliskan. Dan Masya Allah, saya itu sering kali menghadirkan kekaguman pada orang tua kita dulu, ulama-ulama kita. Tidak banyak mengungkap dalil-dalil, tidak banyak terlalu panjang-panjang memberikan arahan, cukup diberikan amalan masyarakat awam. Sudah, bukankah setiap tarawih kita dibimbing membaca doa ini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau kata gantinya banyak untuk keluarga kita, bukan untuk yang personal saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Kadang-kadang dimasukkan al-asmaul husnanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh. Kalau kita konsisten tarawih itu, bukankah tarawih kan dikerjakannya kalau nggak tengah malam, ya kan? Atau ditarik maju ba'da isya. Sedangkan waktu al-qadar kan di Quran disebutkan, hiya hatta matla'il fajr. Malam al-qadar itu terbentang luas sampai ke pembuka fajar, menjelang fajar. Maka kalau benar kita konsisten sholat malamnya, lakukan dengan baik, baik di tarawih sifatnya qiyamul lail ataupun tahajud, maka peluang ini akan mungkin bisa kita maksimalkan.